Shalom Kakak Hendra. Terima kasih Kakak Hendra sudah mampir di salah satu VT saya. Dan Kakak Hendra ini memberikan pertanyaan, yaitu dalam Kejadian 8 ayat 21 berfirmanlah Tuhan di dalam hatinya. Pertanyaannya kakak ini adalah, siapakah yang mencatat ayat tersebut sedangkan Tuhan berfirman dalam hati? Terima kasih buat pertanyaannya. Menurut saya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang cerdas, yang indah, yang luar biasa. Izinkan saya menjawabnya dengan singkat Kak, karena kalau menjawabnya dengan lengkap ya, saya harus mengupasnya dengan tema doktrin Alkitab. Tetapi karena ini waktunya cuma 10 menit dan juga nanti kalau saya terlalu panjang malah susah dimengerti. Jadi izinkan saya menjawab dan saya berdoa ketika saya menyampaikan firman Tuhan, Roh Kudus bekerja, berkarya di hati siapapun yang mendengarnya, supaya kita boleh dibukakan hati kita, boleh dicerahkan mata batin kita, supaya kita boleh mengerti apa yang sudah difirmankan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Saya mulai penjelasannya dari wahyu. Wahyu itu ada dua Kak ya. Ada wahyu umum dan ada wahyu khusus. Wahyu umum itu bisa membuat manusia mengerti bahwa Allah itu ada, tetapi manusia tidak dapat mengenal Allah. Contoh wahyu umum adalah ketika Allah itu ingin diketahui bahwa dia itu ada melalui alam semesta, melalui sebuah peristiwa-peristiwa. Itu adalah wahyu umum. Nah, wahyu khusus ini adalah Allah itu sendiri ingin berjumpa dengan manusia sehingga manusia itu bisa mengenal dia. Nah, wahyu khusus ini itu diungkapkan semuanya ke dalam Alkitab, ya. Jadi Alkitab adalah wahyu khusus supaya manusia bisa mengenal Allah. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa Alkitab merupakan wahyu khusus. Sekarang, siapakah yang mencatat Alkitab? Atau siapakah yang mencatat kejadian ini sedangkan dia berfirman dalam hati? Siapa yang dapat mendengar dia berfirman dalam hati? Lalu bagaimana dia bisa mencatat? Nah, Alkitab itu Kak ditulis oleh 40 penulis ya, dalam waktu 16 abad dari 3 benua yang berbeda. Lalu proses pembuatan Alkitab itu Kak, semuanya diilhamkan oleh Roh Kudus. Nah, jadi semua yang tertulis dalam Alkitab itu adalah pengilhaman dari Roh Kudus. Nah, kemudian bagaimana manusia bisa menuliskan, maksudnya manusia bisa menuliskan kalau Tuhan berfirman dalam hati, yaitu tadi karena pengilhaman dari Roh Kudus. Ya. Coba saya lebih dalam lagi untuk menjelaskan secara pelan-pelan. Bagaimana Roh Kudus mengilhamkan kepada manusia supaya manusia ini bisa menuliskannya. Ya, nih ada 2 metode penulisan dalam Alkitab Kak. Yang pertama adalah pewahyuan atau penyataan atau revelation. Ya. Nah, itu ya yang pertama itu adalah pewahyuan, penyataan atau revelation. Itu artinya penulisnya itu nggak ada di dalam kejadian itu Kak. Dia tidak ada saat peristiwa itu terjadi. Dia tidak ada saat ada sebuah tragedi atau peristiwa. Tapi si penulis ini dibimbing oleh Roh Kudus untuk menuliskannya. Contoh, Musa yang menuliskan kitab Kejadian, dia menuliskan tentang penciptaan alam semesta. Bagaimana Kak? Bagaimana ya? Kok Musa tahu? Ya, penulisnya ini kok tahu tentang penciptaan alam semesta? Padahal dia belum ada. Kan dia belum lahir. Nah, itu yang dinamakan dengan pewahyuan. Roh Kudus memberikan ilham, ya, memberikan wahyu, Roh Kudus memberikan wahyu kepada dia untuk dia menuliskan peristiwa-peristiwa yang dia belum ada pada waktu itu. Nah, itu yang dinamakan dengan pewahyuan. Lalu metode penulisan kedua Kak, ya. Si penulisnya ini ada di situ.
si penulisnya ini berada di peristiwa itu. Si penulisnya ini mungkin mendengar informasi tentang hal itu dari orang lain. Si penulisnya ini mungkin atau penulisnya ini tuh mendengar atau mendapatkan informasi atau kesaksian yang lain, orang lain tentang sebuah peristiwa. Nah, Roh Kudus menyuruh dia untuk menuliskan kesaksian orang itu atau informasi orang itu atau kejadian yang dia lihat langsung, Kak. Disuruh Roh Kudus menulis. Nah, itu yang dimaksud atau yang disebut dengan pengilhaman atau inspirasi. Jadi ada dua metode penulisan Alkitab, Kak, yaitu pewahyuan dan juga pengilhaman. Ya, sekali lagi pewahyuan dan pengilhaman. Revelation dan inspiration. Nah, itulah yang terjadi atau bagaimana kita bisa membaca Alkitab sampai hari ini. Kok bisa Tuhan Tuhan berkata-kata dalam hati, kemudian dia menuliskannya karena dipimpin oleh Roh Kudus, Kak. Ya, Roh Kudus kok bisa tahu? Lah, Roh Kudus kan Tuhan ya, Kak ya. Nah, terus bagaimana kalau kita orang yang biasa, kita sudah bukan lagi penulis Alkitab, kita sudah pembaca Alkitab. Kita ini penikmat Alkitab. Kita ini adalah orang-orang yang membaca firman Tuhan yang sudah dituliskan oleh orang-orang yang ditunjuk oleh Roh Kudus. Nah, ketika kita membaca Alkitab dan kemudian kita dapat mengerti maksud Alkitab ini apa, itu bukan inspirasi namanya. Jadi ketika orang ngomong, aku mendapatkan inspirasi dari Alkitab. Bukan ya. Inspirasi adalah penulisnya sendiri itu. Lalu kalau kita membaca Alkitab, terus kita mengerti maksudnya, itu bukan inspirasi. Itu namanya iluminasi. Iluminasi adalah pencerahan. Ya, jadi ketika orang membaca Alkitab dan dia tidak dibukakan oleh Roh Kudus maksud dari Alkitab itu sendiri, itu artinya dia tidak mendapatkan iluminasi. Setiap orang yang bisa membaca Alkitab dan mengerti maksudnya, berarti dia mendapatkan pencerahan dari Roh Kudus. Karena kalau tidak mendapatkan pencerahan dari Roh Kudus, mau seperti apapun orang itu membaca Alkitab, mau sebagaimanapun dia membaca firman Tuhan, dia tidak akan pernah mengerti maksudnya. Ya, seperti itulah, Kak, penjelasannya. Semoga apa yang sudah saya jelaskan dengan bahasa saya ini yang sederhana ini, ya, yang saya terbatas sekali, keterbatasan saya dalam menjelaskan ya, Kak ya, karena saya bukan guru atau dosen. Saya hanya ingin menjelaskan dengan kata-kata atau bahasa saya yang sederhana ini. Saya berharap kita semuanya dapat mendapatkan pembukaan mata batin oleh Roh Kudus. Jadi kita bisa tahu apa maksud dari firman itu. Ya. Terima kasih, Kak, sudah mampir di video saya. Saya berdoa Kakak juga dapat mengenal Tuhan dan diselamatkan bersama-sama dengan kami semua. Sampai jumpa di kesaksian-kesaksian saya berikutnya. Saya Ingvi Rizky Ramadan. Shalom. God bless you.